Halo family, berjumpa lagi dengan saya Eko Yes di channel YouTube saya Eko Yes Art. Nah, family, kali ini kita akan berbagi atau sharing berkaitan dengan ilmu coret-coret atau doodle. Ya, oke. Ada berbagai makna dari coret-coret yang sering kita lakukan secara tidak sadar. Jadi saya akan berbagi atau sharing berkaitan dengan coret-coret ini. Oke. Berbicara masalah coret-coret. Jadi pada waktu kita masih kecil dulu sering kita melakukan coretan-coretan di dinding-dinding atau kertas yang kita lakukan secara tidak sengaja. Kita waktu masih kecil mengekspresikan diri. Nah, ekspresi coretan-coretan ini kemudian lama-lama setelah kita dewasa sering juga kita lakukan. Pernah kita kadang-kadang iseng membuat coret-coret di atas kertas, ya, yaitu membentuk sebuah gambar. Gambar itu bukan semata coretan yang nggak meaning, ya, tetapi ini adalah kepribadian dan perasaan kita yang tersembunyi. Nah, itu sering kita lakukan pada waktu kita misalnya sedang rapat, kemudian sedang ada acara-acara ceramah-ceramah, kita di belakang sering membuat coretan-coretan yang tidak sengaja. Nah, sebenarnya apa itu? Nah, kenapa itu dilakukan? Nah, kita sebenarnya meluapkan semua emosional kita melalui bahasa garis. Nah, perasaan yang tersembunyi itu sebenarnya mempunyai makna. Apa yang dimaksud itu? Misalnya begini, satu contoh. Nah, ini contoh. Ini kan sering kita melakukan coretan-coretan, yaitu pada waktu masih kecil kita buat coret, ya, di dinding, dicoret sana, coret sini. Kemudian ada yang membentuk, ada yang tidak, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, semacam itu. Ini adalah ungkapan bahasa melalui goresan. Lalu apa sebenarnya maknanya? Nah, kita harus memahami bahwa di situ sebenarnya ada maknanya, ada hal yang tersembunyi kita lakukan karena kita tidak sadar. Perlakuan semacam ini adalah dilakukan oleh otak kita di bawah sadar. Nah, misalnya satu contoh ini, coretan semacam ini, coret. Nah, ini kan coretan seperti panah ini. Nah, ini ada maksudnya. Nah, coretan panah, coretan sana panah. Nah, itu coretan-coretan yang gambar panah ini menunjukkan orang yang ambisius, orang yang berambisi, orang yang agresif. Orang-orang yang agresif, orang-orang yang berambisi itu kadang-kadang kalau menerima telepon secara tidak sadar tangan kita itu langsung begini, bergerak-gerak gini. Kadang mengambil pulpen, terus ngambil kertas. Nah, coret-coret membuat anak panah. Nah, gambaran dari apa yang dilakukan membuat anak panah itu adalah menunjukkan sikap-sikap yaitu yang ambisi tadi, yaitu yang agresif. Nah, namun walaupun ini agresif, arah panahnya kemana? Arah panahnya kemana? Kalau arah panah coretannya ini ke kiri, misalnya ini gini, ke kiri, nah, berbeda lagi maknanya dengan coretan ini ke kanan. Ya, kalau ke kiri, ini berarti orang ini suka mengenang masa-masa lalu. Nah, dia suka mengenang, ya, masa-masa lalu itu diungkapkan, kemudian diceritakan.
bahwa dulu melakukan semacam ini, ada ini cerita-cerita, menceritakan masa lalu. Itu pada saat dia menelpon itu membuat coretan-coretan anak panah ini ke kiri. Nah, ke kiri. Tetapi berbeda lagi kalau misalnya anak panah ini ke kanan. Nah, ke kanan semacam ini. Kanan ya, ke kanan. Itu menunjukkan orang yang ingin berbuat menyongsong di masa depan yang lebih cerah. Nah, jadi kalau yang ke kiri tadi adalah menunjukkan menceritakan pada masa-masa lalu. Tetapi kalau coretan-coretan ini arah ke kanan itu adalah menyongsong masa depan. Nah, bagi teman-teman family yang suka melakukan ini, coretan-coretan ini kan tidak sadar kita lakukan. Kita mencoret mana. Nah, setelah selesai kita lihat ini tadi arahnya kemana. Nah, arah ke kanan berarti kita siap menyongsong masa depan. Nah, itulah gambaran-gambaran dari coretan-coretan yang kita lakukan secara tidak sadar. Pada waktu kecil dulu kita mencoret-coret dinding, ya kan? Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang melarang. Sebenarnya biarkan saja. Nah, kita sendiri setelah dewasa melakukan coret-coret atau doodle tadi, yaitu coretan-coretan yang mempunyai makna. Nah, coretan-coretan ini nantinya ada bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada yang membuat coretan-coretan membentuk lingkaran-lingkaran, apa maknanya. Nah, nanti kita akan jelaskan, kita akan sharing pada video berikutnya. Kemudian misalnya coretan-coretan itu membuat persegi-persegi atau segitiga-segitiga. Kemudian coretan itu membuat gambar-gambar misalnya bintang, kemudian gambar-gambar kotak yang lain, ataupun gambar-gambar misalnya benda-benda hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu mempunyai makna masing-masing. Nah, kita bisa melihatnya dari apa yang dia lakukan pada waktu mencoret itu. Nah, karena kita mencoret-coret itu tidak sadar. Kita tidak sadar, yang bekerja adalah otak di bawah sadar kita. Nah, itulah family penjelasan singkat kita mengenai coret-coret. Jadi kita mengawali kali ini saya akan berbagi masalah coret-coret ini. Karena coret-coret ini jarang dibicarakan, di-sharingkan oleh teman-teman yang lain. Jadi saya sengaja selingi dengan berbagi pengetahuan tentang coret-coretnya. Kan apalagi anak-anak muda sekarang ini sering melakukan coret-coretan di pinggir-pinggir jalan, tulisan-tulisan. Itu kan melampiaskan emosionalnya, menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Kita yang sebagai orang dewasa saja secara tidak sadar, seperti saya sampaikan tadi, kita melakukan coretan-coretan, yaitu pada saat kita sedang rapat, kemudian menerima telepon, atau sedang duduk sendiri, itu sering kita melakukan coretan-coretan itu. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya kita bisa memahami sebenarnya apa yang kita lakukan ini, ya kan? Karena hal yang tersembunyi ini ternyata mempunyai makna, menunjukkan kepribadian, menunjukkan sikap kita, yaitu menunjukkan diri kita, ya kan? Jadi seperti contoh saya katakan, contoh tadi yaitu misalnya kita coretan membuat anak panah. Nah, anak panah ini menunjukkan adalah orang yang agresif, arah panahnya ke kiri, dia mengingat hal-hal masa lalu. Kemudian membuat coretan anak panahnya ke kanan adalah menggambarkan menyongsong masa depan. Nah, itulah family mengawali sharing kita tentang coret-coret, yaitu ilmu coret-coret atau doodle, ya. Nanti untuk selanjutnya akan kita
sampaikan atau kita sharingkan pada video selanjutnya. Jadi nanti kita tahapan. Demikian perjumpaan kita, sharing kita tentang coret-coret ya. Coret-coret yang mempunyai makna ya. Nah, family, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ternyata coretan-coretan itu mempunyai makna. Nah, juga sedikit saya singgung sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini. Sering kita membuat coretan-coretan juga pada waktu kita menerima telepon seperti yang saya sampaikan tadi, kita buat tanda tangan. Ya, kita sering membuat tanda tangan. Nah, misalnya membuat tanda tangan, ada yang dari kecil gini terus besar gini. Ada yang dari besar gini terus kecil gini. Ada yang membuat tanda tangan gini. Nah, itu membuat tanda tangan yang diulang-ulang. Nah, itu juga mempunyai makna ya. Jadi menunjukkan sebenarnya begini, orang yang sering membuat tanda tangan pada waktu mendengarkan ceramah atau sedang apalah dia sedang asik sendiri membuat tanda tangan diulang-ulang, itu kan menunjukkan kepribadian yang ego. Nah, itu orang yang selalu membuat tanda tangan di mana saja lah, dia sering iseng-iseng buat tanda tangan, cara tidak sadar bahwa dia itu dirinya sebagai orang yang ego. Jadi pribadinya adalah ego, ini egosentris ya. Kalau boleh sedikit bahasa yang mengembang, itu adalah boleh dikatakan juga orang yang agak sedikit arogan. Nah, tetapi itu hanya sekedar bahwa kita ingin mengetahui sebenarnya hal apa yang tersembunyi di balik coretan-coretan yang kita lakukan pada waktu kita melakukan secara tidak sadar atau otak di bawah sadar kita yang bekerja. Nah, itulah family, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan saya menyampaikan sharing tentang coret-coret, jadi makna coret-coret ya. Makna coret-coret ya. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Oke.